Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizvi. Saya berasal dari program studi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas materi dari Bapak Dr. Abdullah Oski Iliandri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem integumen. Apa itu sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang besar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya seperti keringat atau lendir. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang artinya berarti penutup. Untuk pembagian sistem integumen itu terdiri dari kulit, rambut, epidermis, epidermis, hipodermis, hipodermis, kuku, kelenjar, dan lain sebagainya. Dan untuk kulit, yakni menurut Bapak Zulkarnain, kulit merupakan lapisan jaringan yang menyebar ke seluruh permukaan tubuh. Di permukaan kulit, kelenjar keringat mengeluarkan produk limbah melalui kulit berupa keringat. Definisi secara umumnya yakni adalah lapisan luar dari tubuh pada manusia itu adalah organ terbesar dari sistem tubuh menutupi. Kulit memiliki beberapa lapisan jaringan, ektodermal dan penjaga otot, tulang, ligamen, dan organ internal yang ada di bawahnya. Lapisan-lapisan kulit ini meliputi rambut, epidermis, dermis, hipodermis, dan juga yang terakhir otot. Ada rambut. Rambut adalah filamen protein yang tumbuh dari folikel rambut di dermis kulit. Menjadi salah satu ciri khas mamalia. Rambut terdiri dari sel-sel yang padat dan berisi keratin. Disebut keratinosit dan tumbuh di hampir seluruh tubuh manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Rambut terdiri dari beberapa bagian yaitu folikel rambut, seperti medula, korteks rambut, kutikula rambut, dan warna rambut. Rambut memiliki fungsi penting yakni melindungi kulit dari paparan sinar matahari, debu, kotoran, dan mikroorganisme, mengatur suhu tubuh dengan cara menjaga kehangatan udara di dekat kulit, dan juga menunjang penampilan dan ekspresi diri. Selanjutnya itu ada epidermis dan dermis. Epidermis merupakan lapisan paling luar kulit dan terdiri atas epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Epidermis hanya terdiri dari jaringan epitel, tidak mempunyai pembuluh darah maupun limfa, limf. Oleh karena itu, semua nutrien dan oksigen diperoleh dari kapiler pada lapisan dermis. Dermis terdiri atas 5 lapisan, yaitu dari dalam keluar, stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Sedangkan dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum reticularis. Batas antara kedua lapisan tidak tegas serat antaranya saling terjalin. Fungsi epidermis dan dermis. Fungsi epidermis yakni pelindung sebagai melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan zat berbahaya lainnya. Regulasi tubuh membantu mengatur suhu tubuh, memproduksi keratin protein yang membuat kulit kuat dan tahan air, memproduksi melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit dan melindungi dari sinar UV. Sedangkan fungsi dermis yakni memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada kulit, mengandung kelenjar keringat yang membantu mengatur suhu tubuh, mengandung saraf yang memungkinkan kita merasakan sentuhan tekanan nyeri dan panas, mengandung pembuluh darah yang memasok nutrisi dan oksigen ke epidermis, tempat folikel rambut yang menghasilkan rambut. Selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis ini adalah subkutan di bawah reticularis dermis disebut hipodermis. Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit. Dengan beberapa di antaranya menyatu dengan yang dari dermis
Pada daerah tertentu seperti punggung tangan, lapis ini memungkinkan menggerakkan kulit di atas struktur di bawahnya. Kuku adalah struktur keras yang tumbuh di ujung jari dan kaki. Kuku melindungi ujung jari yang lembut dan berfungsi untuk meningkatkan daya sentuh. Kuku terbuat dari protein keratin dan juga merupakan bahan utama rambut dan kulit. Fungsi kuku yakni melindungi melindungi ujung jari. Kuku melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, meningkatkan daya sentuh, menyerap suplai darah, dan kuku melindungi ujung jari dari kerusakan dan infeksi. Selanjutnya yang terakhir ada kelenjar. Kelenjar keringat ada dua jenis, yaitu kelenjar keringat merokrin dan apokrin. Yang berbeda cara sekresinya, kelenjar merokrin bergetah encer banyak mengandung air, terdapat di seluruh permukaan tubuh kecuali darah yang berkuku. Fungsinya menggetahkan keringat yang berguna untuk mengatur suhu tubuh. Sedangkan kelenjar apokrin hanya terdapat pada kulit daerah tertentu, misalnya areola mamah, ketiak, sekitar dubur, kelopak mata, dan labium maius. Kelenjar ini bergetah kental dan baru berfungsi setelah pubertas. Kelenjar bergetah lilin seperti kelenjar serumen dan kelenjar mole juga tergolong kelenjar ini. Baik kelenjar merokrin maupun apokrin dilengkapi dengan sel miopitel. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini ialah sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini seringkali berupa bagian sistem organ yang terbesar dan mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar, dan keringat dan produknya. Fungsi utama sistem integumen adalah sebagai penghalang fisik antara lingkungan luar dan dalam tubuh. Sistem ini juga berperan dalam mengatur suhu tubuh, sensasi, dan sintesis vitamin D. Selain itu, sistem integumen membantu dalam penyembuhan luka dan melindungi tubuh dari infeksi serta kerusakan akibat sinar matahari. Itu saja presentasi materi sistem integumen dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.